Kita fokus dulu menyelesaikan tentang akhirat. Yuk kita bahas ini akhirat. Akhirat ini juga bagian daripada rukun iman yang 6. Jadi walaupun akhirat ini juga masih tergolong gaib ya, gaib. Cuman kalau kita mau menggunakan nalar logika umum lah ya, bagaimana kita meyakini akhirat itu ada? Kalau kita bahas penalaran ke akhirat, sebenarnya itu sudah dimulai dari alam kubur. Alam kubur itu sebenarnya banyak ulama mengkategorikan fase awal menuju akhir. Baru nanti setelah alam kubur kita dibangkitkan pada saat kiamat. Kiamat dulu lah ya. Maka terjadi kiamat. Di saat kiamat itulah muncul setelah yaumul kiamat ada yaumul ba'ats. Ba'ats itu kebangkitan. Nah, pada saat kiamat itu kuburan-kuburan itu tempat orang yang sudah sekian lama berada di alam barzakh semua dihidupkan kembali untuk ba'ats. Mungkin semua hidup. Mungkin udah ratusan miliar orang. Itu akan bangkit semua sebagai fase yaumul ba'ats, hari saatnya berbangkit. Kecuali kalau kita menyaksikan kiamat nanti. Kalau kita menyaksikan kiamat, kita nggak perlu bangkit, orang kita hidup. Bagaimana suasana kiamat? Nanti bisa kita lihat di surah Al-Qari'ah, di surah Al-Zalzalah, di surah Al-Qiyamah sendiri, di surah Al-Waqi'ah, itu gambaran kiamat mengerikan. Nah, setelah yaumul ba'ats baru ada yaumul mahsyar, tempat berkumpulnya semua manusia yang dibangkitkan kembali dari kematiannya, semacam bangun dari alam kubur kemudian dikumpulkan di suatu padang mahsyar namanya. Segala bentuk jenis suku bangsa itu akan muncul dan dia datang ke yaumul mahsyar, terkumpul di suatu tempat yang cukup luas dengan bentuknya yang berbeda-beda. Ada yang dengan jalan di atas kepala, beberapa hadis menguraikan begitu ya. Ada yang kebesaran perut buncit, jalan yang longsor-longsor, melengsar-melengsar menuju tempat perkumpulan yaumul mahsyar. Ada yang jalan tenang, selayaknya jalan ketika di bumi. Tergantung tingkat iman dan amalnya ketika di dunia. Sederhananya, kalau dia tergolong orang yang istiqomah dalam mengimani ajaran agamanya dan menjalankan amal-amal ibadahnya sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, dia jalan normal. Pada saat berkumpul di yaumul mahsyar. Dan sebaliknya, orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, tidak mengikuti rambu-rambu kehidupan yang diperintahkan oleh Allah, melanggar semua larangan-larangan yang dinyatakan oleh Quran dan Sunnah, mereka kumpul dengan penampilan-penampilan fisik yang berbeda-beda. Intinya hina. Bisa jadi nanti jalan dengan perut ngesot-ngesot, jalan dengan kepala berdarah-darah. Itu hadis mengatakan seperti itu pada saat menuju yaumul mahsyar. Baru setelah yaumul mahsyar itu ada fase berikutnya namanya yaumul hisab. Hisab itu artinya hari memperhitungkan kita ini beratan pahala atau beratan dosa. Maka di situ kita dihadapkan dengan mizan, neraca, penimbang
Apakah kita masuk fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Surah Qaryah. Maka adapun orang yang timbangan kebaikan pahalanya lebih berat, Allah ridha dan dia bahagia di sana. Maksudnya itu di surga. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu aliyah. Sebaliknya di surah Qaryah itu orang yang timbangan pahala kebaikannya ringan alias berat dan dosa, fa ummuhu, maka dia akan masuk aliyah, neraka aliyah. Itu namanya yaumul hisab. Ada mizan di situ. Baru setelah yaumul hisab, fase terakhir adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Disitulah kita akan ditawarkan sirat, titian yang akan mengantarkan kita ke surga atau ke neraka. Itu yang terakhir, fase-fase kehidupan akhirat yang akan kita jalani nanti. Dimulai dari kematian kita berada di alam kubur. Alam kubur itu sudah masuk kategori fase pertama dari akhirat sebelum mengalami kiamat. Nah, apakah di alam kubur kita mengalami siksa? Coba kita lihat surah Al-Mu'minun ayat 100. Al-Mu'minun itu surah nomor 3. Berapa? 3. Itu surah Al-Mu'min. Yang mau kita lihat surah Al-Mu'min, bukan Al-Mu'min. Al-Mu'minun 23, Al-Mu'min alias Al-Ghafir nama lainnya, ayat surah 40, ayat 100. Coba bacakan bagaimana gambaran di alam barzakh. Ayat 100, boleh baca terjemahan atau tafsirnya. Surah 40 ayat 100. Al-Ghafir. Al-Mu'minun, bukan Al-Mu'min. Al-Ghafir 40. Iya 40, bukan Al-Mu'minun. Ada Al-Mu'minun, ada Al-Mu'min. Beda memang. Yang kita maksud Al-Mu'min. Al-Mu'min 85 ya. Sampai 100. Coba Al-Mu'minun. Al-Mu'minun, Al-Mu'min. Silakan aja bedakan Al-Mu'minun sama Al-Mu'min ini ya. Al-Mu'minun berarti surah nomor 23. Sampai ya, silakan bacakan ayat dari mulai 99 sampai 102 ayat. 99 dan 100. Artinya ya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, wahai Tuanku, kembalikanlah aku ke dunia. Dia 100-nya. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah, jadi pada saat kiamat nanti kan ada yaumul ba'ats. Barzakh itu artinya membatas antara kehidupan alam barzakh dengan alam dunia. Namanya pembatas dipastikan arwah-arwah yang ada di alam kubur itu tidak akan mungkin keluar ke muka bumi lalu mengganggu-ganggu dengan cara menakutkan atau seperti apalah, banyak pandangan-pandangan seakan-akan itu jelmaan arwah yang datang dari alam kubur. Dia gelisah minta kirim doa lalu dia datang ke rumah. Allah menegaskan bahwa mereka itu sudah pada alam yang berbeda dan ada pembatas di situ dan dia tidak bisa menunjukkan arwah-arwah itu. Kalaupun ada nanti jelmaan-jelmaan yang sifatnya menakutkan atau apapun yang bentuknya, itu bisa jadi adalah jelmaan-jelmaan syaitan. Bahkan syaitan itu sendiri bisa menjelma dalam rupa malaikat
dalam rupa makhluk-makhluk yang terkesan-kesan. Hati-hati dengan alam mimpi, dengan penampakan-penampakan, itu umumnya adalah jelmaan-jelmaan syaitan. Kalau sudah arwah yang sudah masuk di alam kubur, barzakh itu artinya pembatas, dia tidak akan bisa lagi keluar arwahnya. Jadi yang alam akhirat pasti pertama, sampai nanti pada saat dia membahas dibangkitkan, barulah di situ tadi fase-fase yang kita terangkan tadi itu akan dijalani oleh semua arwah-arwah yang sudah meninggal. Gitu ya. Nah, pada saat fase yaumul kiamat, sebelum yaumul ba'ats, kebangkitan, coba bayangkan kisah tsunami yang pernah dialami oleh masyarakat Islam di Aceh. Saudara-saudara kita juga tidak kurang dari 200.000 itu merenggang nyawa. Mudah-mudahan mereka syahid. Nah, itu baru bagian belahan Sumatera Timur aja yang digoncang Allah dengan tsunami. Saya hari ke-7 sampai di tsunami, sampai di Banda Aceh. Kita sholat, kita buat posko, dan kita menjalankan evakuasi terhadap mayat-mayat. Hari ke-7 saya sudah sampai sana, tinggal saya di sana 40 hari. Benar. Nah, kita membungkusi mayat, mengevakuasi, dan rata-rata hampir semua mayat yang kita saksikan itu dalam keadaan terletak, tentu dengan perut mendukung dan tidak berusaha apa saja oleh seminggu. Dan yang paling mirisnya hati pada saat itu, ketika kami jumpai gundukan agak membukit ini, ada sebagian sisa-sisa daun-daun yang menyatu di situ bentuk gundukan. Penasaran kami singkaplah itu di dalam ada apa. Miris kita melihatnya, ada kalau orang kampung bilang bayang itu semacam tempat tidur tradisional, ya, rosbang. Ada orang istilah-istilah bayang rosbang. Di bawah rosbang itu ternyata ada 2 bocah. Kami perhitungkan mungkin laki dan perempuan, mungkin abang adik. Ya, kami perhitungkan yang laki itu mungkin sekitar umur 8 atau 9, adiknya mungkin 6 atau 7, berangkulan. Dan dalam keadaan berangkulan, mayatnya itu masih berangkulan, itu kuasa Allah ya. Dan kita pelan-pelan kita luruskan, agak payah, nggak sempurna lurusnya karena udah 7 hari itu ya. Sedih. Saya bisa membayangkan mungkin pada saat itu mereka masyarakat Aceh kan banyak yang paham agama ya. Sejak kecil mereka sudah ditanamkan tanda-tanda kiamat itu mengerikan, menakutkan, ada suara tiupan sangkakala dan seterusnya. Mungkin namanya anak-anak, mungkin mereka itu menduga di situlah saatnya kiamat. Si Allah punya naluri untuk melindungi anaknya di dapurnya itu anak adiknya mereka. Makanya mereka tewas dalam keadaan berangkulan. Itu yang paling menetes saya kita. Dan di situ saya menyaksikan bahwa aroma yang paling terbau itu memang bangkai manusia. Tidak ada mengalahkan dengan bangkai lain. Yang pasti tai kucing kalah jelas saya. Bangkai manusia itu bosan. Begitulah kenapa manusia bisa angkuh, sombong, tinggi hati. Padahal aroma yang paling terbau itu bangkai daging manusia itu. Kita bola-bola lah begitu datang ke rumah yang keluar, ya nembak sendiri, keluar, muntah, muntahnya berulang-ulang, nggak tahan, cari yang bisa, bergelikan kita lemas kita sombong luar biasa kok. Tapi ini ibadah, ini panggilan ke manusia, panggilan iman melihat saudara kita 200 ribuan manusia menentang nyawa. Kita tetap berusi. Dapat kami 300 berapa bukan 300 mau buat berapa ya? Kami angkuti dan kami solid jenazahkan. Waktu itu atas nama ormas kami dari Majelis Mujahidin. Ya. Nah, jadi itulah kisah tsunami yang sangat menyayat hati. Tapi coba buka surah
Al-Zalzalah, surah-surah pendek itu gimana suasana goncangan menjelang kiamat itu, coba bacakan surah Al-Zalzalah. Iya, ya zilzilatil ardu zilzalah, coba bacakan nanti. Bagaimana suasana kiamat nanti itu dalam surah Al-Zalzalah. Surah pendek. Apabila bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Terus. Dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Terus. Manusia bertanya, apa yang terjadi di bumi ini? Terus. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Terus. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Cukup. Jika nanti suatu saat terjadi digoncangkan Allah pada saat terjadi kiamat, bumi dengan segala isinya dari bawah itu mengeluarkan kandungan isi perutnya. Jadi bisa bayangkan bumi itu kan banyak isinya ya, ada di samping minyak tanah, mungkin ada juga batu bara, ada satu lagi yang lendir-lendir putih itu apa? Apa sebutan benda tambang itu, timah ya, cairan timah yang panas, kemudian macam-macam lah, panas-panas lah yang ada di bawah tanah itu semuanya berhujan, mengeluarkan isi kandungannya sehingga manusia mengatakan apa yang terjadi. Nah, bagaimana dengan Al-Qari'ah di dekat samping Al-Zalzalah? Qari'ah artinya kiamat. Coba baca dari awal Al-Qari'ah. Kiamat, apakah kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Maka ada pun orang-orang yang berat timbangannya. Itu dari atas. Ya. Jadi bayangkan yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari kiamat itu manusia-manusia berhamburan bagaikan laron atau awan. Karena tidak ada lagi berat tubuh manusia dibandingkan dengan goncangan-goncangan bumi mengeluarkan isinya. Bahkan watakunul jibalu kal'ihnil manfus. Bahkan gunung-gunung itu berhamburan bagaikan kapas. Bagaimana gunung pecahan-pecahan tebingnya itu kayak kapas. Kita bisa bayangkan tua. Sementara kita bagaikan laron yang bendanya terlalu kecil, bisa bayangkan kita terhantam pecahan-pecahan tebing gunung itu. Pasti kita akan terhantam itu, karena posisi kita juga terpental-pental kayak laron. Tapi yakinlah, itu bagi orang yang tidak mendapat syafaat di yaumul kiamah pasti akan merasakan gambaran Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah. Tapi ada sekelompok orang yang saat terjadi goncangan kiamat itu mereka tidak akan mengalami. Siapakah itu? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa'innahu ya'ti fi yaumul qiyamati syafi'an li ashabi. Bacaan itu sesungguhnya nanti akan mendatangi orang yang membaca Quran itu bagaikan syafi'an li ashabi. Syafaat yang menjadi sahabat untuk menolong orang tersebut. Hanya baca Quran yang akan menjamin adanya syafaat di tengah kegoncangan yang Allah gambarkan itu. Mereka yang biasa membaca Al-Quran ketika hidup di dunia, maka bacaan itu bagaikan syafi'ah li ashabi, sahabat syafaat penolong untuk melindungi mereka dari segala ketakutan yang dahsyat yang Allah gambarkan di surah Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Itulah kira-kira perayaan tauhid. Di 5 ayat yang pertama kita anggap selesai, maka ayat berikutnya kita sudah berbeda topik tentang bagaimana kita menyikapi saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan alias Muslim. Al-Baqarah 6 dan 7. Nah, kali saja kita menampung pada Allah bila ada salah.
Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.